Jadi ini bab tentang perkara yang dapat membatalkan wudu. Yang pertama adalah apa-apa yang keluar dari dua lubang. Lubang penis dan lubang dubur. Keluar dari itu, mau keluar ulat kah, mau keluar emas kah, ya, mau keluar batu bara kah. Intinya keluar dari dua lubang itu batal. Jangan mentang-mentang batu bara yang keluar tidak batal. Mau keluar minyak, mau keluar bensin, apa-apa yang keluar dari dua lubang, yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang, maka batal. Kecuali mani. Keluar mani tidak batal wudu, cuman wajib mandi. Dan yang kedua adalah hilangnya akal disebabkan tidur atau pingsan orang, walaupun sebentar, batal wudunya. Atau tidur terlelap, tidurnya tidak kalau tidur duduk bersila tidak batal. Ya, kalau tidurnya misalnya kalau kita di masjid tidur bersila begini, nah itu tidak batal. Tapi kalau tidurnya begini, batal sudah. Ya, intinya tidur bersila tidak batal. Yang ketiga, al-iltiqa basyaratai rajulin. Yang ketiga adalah yang dapat membatalkan wudu, al-iltiqa'u basyarati rajulin wa mur'atin kabiraini. Bertemu itu maksudnya bersentuhan. Basyarai, dua kulit, laki-laki dan perempuan. Kabiraini di sini dewasa. Bagaimana kalau anak-anak? Kalau anak-anak kecil bagaimana? Perempuan. Ada kata ulama, kalau di dalam kitab dijelaskan, kalau dia sekiranya tidak membuat kita tertarik bernafsu, maka yang kecil-kecil itu tidak batal. Tapi kalau sudah menimbulkan nafsu, apalagi cantik, ada anak kecil cantik kan biasanya, maka dapat membatalkan wudu. Jadi had basyara di sini adalah kabira ini di sini tidak menimbulkan syahwat. Masih kecil. Kalau sudah besar dia, apalagi sudah balik, mau syahwat mau enggak tetap batal. Paham? Ini yang dimaksud perempuan kecil. Misalnya masih anak-anak umur 1 tahun. Ya enggak? Kita pegang. Tapi kalau dia cantik, kalau dia menimbulkan syahwat, itu dapat membatalkan. Tapi kalau dia sudah dewasa, besar, mau itu bernafsu, mau enggak, tetap batal. Ya? Pahami? Jadi menyentuh kulit perempuan kabira ini yang besar, sama-sama besar. Sama-sama besar, batal wudu. Ajnabiyah ini yaitu yang bukan mahram disebabkan susu. Kalau susuan, saudara susuan tidak batal. Misalnya ibu kita waktu kita kecil dia menyusui juga, ada tetangga misalnya perempuan belum umur 2 tahun. Ada bayi belum umur 2 tahun, ibu kita susui dia. Syaratnya harus sampai kenyang. Ya, kalau dia sampai kenyang, susuinya berarti dia menjadi saudara susuan. Dan syaratnya belum umur 2 tahun, belum umur sampai 2 tahun, masih 1 tahun. Kalau sudah lewat 2 tahun, maka dia bukan nama saudara susuan. Intinya di bawah 2 tahun, ibu kita susui dia. Maka dia sampai kenyang, dalam artian sudah kenyang baru berhenti dia. Maka dia menjadi saudara tidak batal wudunya kita. Tidak boleh kita nikahi. Karena dia menjadi saudara susuan. Ajnabi ini maksudnya bukan mahram, bukan karena saudara, bukan karena radha'ah, sesusuan. Min ghairi hailin, tanpa penghalang. Kalau kita nyentuh bajunya tidak masalah. Kalau kita sentuhan atau gigi sama gigi tidak batal. Atau kuku tidak batal. Atau rambut, kita sentuh rambutnya tidak batal. Yang batal itu adalah kulit. Selain dari kulit tidak batal. Kita sentuh rambutnya, sentuh kukunya tidak batal. Atau pakai penghalang. Kita pakai pakai kaos tangan, kita sentuh tidak batal. Kita sentuh pakai kaos tangan.
Yang dimaksud bi ghairiha min ghairiha hailin. Ya. Mau itu sengaja mau enggak tetap batal. Misalnya kita lagi sholat nih, ada teman kita perempuan disentuhnya kita, batal langsung sholat kita. Otomatis batal. Kenapa? Karena batal wudhu. Otomatis batal sholat. Walaupun dia main-main, walaupun tidak sengaja tersentuh, ya perempuan. Ya, hati-hati. Arabi masukobulil adami. Yang keempat adalah menyentuh kubul penis anak Adam. Ya. Au halqati duburihi, atau lubang lingkaran. Lubang lingkaran itu yang dimaksud pantat, dubur nih, lubang yang di dalam tuh. Lubangnya biasanya ada kan lingkarannya hitam tuh. Nah, itu kita sentuh. Bibat nirrahati au butunil asabi, atau menggunakan telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan begini. Nah, ini. Yang dimaksud adalah yang tidak kelihatan di dalam nih. Yang tidak kelihatan di dalam ini termasuk telapak tangan. Adapun yang di luar ini tidak batal. Ini tidak batal. Jadi kalau kita pegang penis sambil kencing batal enggak? Enggak. Hah? Enggak. Batal enggak? Tidak. Batal enggak? Kita nih kencing pegang begini, batal enggak? Tidak. Hah? Tidak. Batal? Pulau megang gitu ya. Jawab aja. Mau tentu salah kan Batal kita enggak? belajar. Kita nih kencing belajar. Kita nih aja. kencing sambil pegang begini, batal enggak? Batal. Hah? Batal Ustaz. Tidak. Kalau menjepit juga tuh Ustaz. Batal kenapa? Batal karena itu di sela-sela itu kan masuk kulit juga tuh. Termasuk tengah-tengah. Misalnya ente di tengah jalan mau kencing pegang begini, batal enggak? Kencing pegang, batal enggak? Karena kencingnya kita batal. Karena kencingnya kita batal. Kalau pegangnya tidak. Ya, batal. Kenapa? Karena kencing. Dikasih bahasanya kan. Ya, Udah jawab aja. jadi batal karena Karena kencing. kencing. Ya. Tapi kalau megang begini enggak batal. Menjepit. Jadi megang pakai ini enggak batal. Ini enggak membatalkan wudhu ini. Ya, kamu pegang begini, enggak batal. Tapi telapak ini yang enggak kelihatan nih. Nah, itu telapak sudah tuh. Adapun yang kelihatan ini bukan. Ini ujung jari ini bukan. Jadi kalau kita megang begini enggak batal. Tapi kalau megang begini Batal. Kalau megang begini Tidak. tidak. Makanya orang tahu hukum itu biasanya megang begini. Kenapa enggak membatalkan wudhu? Misalnya kalian nih mandi di sungai, hilang sempak kalian. Jadi sudah ambil wudhu nih, bagaimana nih? Sempaknya jauh ke sana, mau ngambil handuk. Gimana cara megang yuk? Kamu mandi sungai di sini. Terus bajumu terkena angin jauh ke sana. Jangan Sudah kamu punya wudhu. Bagaimana kamu larinya? Hah? Begini. Membatalkan wudhu juga. Hah? Kamu pegang begini sambil lari. Membatalkan wudhu. Ya. Lari coba mana ada yang dia? Lucu yang punya Itu cah. Ya, begitu juga kamu pegang lubang pantat, dubur. Pegang. Batal. Misalnya kamu sudah ambil wudhu. Kenapa masih gatal pantat bergaruk kamu? Hah? Batal. Yang membatalkan tuh pakai kalau pakai ini enggak batal. Ini enggak Dan juga bagaimana hukumnya kalau kamu dapat penis kemaluan laki-laki di jalan terpotong? Oh, Bilangnya, saya kayak kenal saya punya siapa nih? Chandre. Terpotong tuh bilang tadi. Ayo, gimana hukumnya? Kamu pegang. Hukumnya. Kamu dapat penis terpotong di jalan. Ini kayaknya kenal saya ini bilangnya. Tidak batal. Batal enggak kamu ambil, pegang? Batal. Sedangkan kamu punya untuk batal enggak? Oh, anak bilang tidak. Batal. Hah? Udah batal. Oh, enggak. Sama laki. Udah batal. Ustaz. Batal enggak? Udah. Ya, kalau Lepas kita dari dapat badan. kalau kita dapat kemaluan atau penis, mau itu kemaluan perempuan,
Tapi gimana punya perempuan? Ya, kalau dapat penis, zakar. Zakar itu namanya. Makanya sama, hati-hati kamu ya nyebut dalam bahasa Arab tuh. Karena sama tulisannya. Zakar. Ini sama tulisannya, zakaro. Kalau zakarun bisa diartikan apa? Zikrun. Zikrun tuh berzikir. Kalau zakarun kemaluannya zakar. Beda tulisannya di mana tuh? Hah? Beda tulisannya apa? Bisa juga lah. Di Hah? tulisannya sama ya? Sama. Oh, cuma pas penempatan katanya. Ah. Ya, bukan penempatan katanya. Jadi Jadi ayat apa hati-hati. kata sebelumnya tuh apa itu pasti mengartikannya. Makanya zakarun. Jadi kalau kamu dapat di tengah jalan penis laki-laki, kamu ambil, maka batal wudhu kita. Batal itu tapi. Batal. Biarpun lepas dari badan tuh. Biarpun lepas dari badan. Ya, Yang melepas juga tuh. jangan kau ambil. Oh, ya, mau buat mainan apa? Ya, Yes, cream. batal. Paham? Paham. Itu perlu dicatat kamu tuh. Jadi kemaluan yang sudah terpotong, kita punya wudhu kita pegang tetap Batal. karena termasuk punya anak Adam. Intinya kemaluan anak kalau Adam. punya kucing, punya kuda nggak batal. Kambing dikit. Kami kan? Nah, Tapi kalau digatal sampingnya gimana tuh? Yang nggak batal. Mana batal? Intinya hal halaqah di sini halqat ini yang dimaksud halqat itu lingkaran paling dalam tuh. Yang hitam. Kalau di samping-sampingnya enggak. Biasanya paling gatal sampingnya tuh. Ya. Saat tahu keluar Tapi jangan samping. Sumpah kan nyangkut sih. Gimana pertanyaan? Menurut Imam Syafi'i itu menyentuh istri batal. Coba tolong orang main darah. Menyentuh kulitnya, ya. Istri kita termasuk membatalkan wudhu. Kalau ponakan batal enggak? Batal. Ponakan. Kita punya saudara nih. Saudara kita punya anak. Anaknya kita sentuh batal enggak? Tidak apa. Ponakan batal enggak? Tidak. Hah? Tergantung Ustaz. kalau dia belum Ponakannya umurnya belum balik balik, atau enggak? Balik. Kalau balik batal. Kalau ponakan tidak Tidak Batal. batal. Karena Kan tidak batal wudhu ya. semua yang tidak boleh kita nikahi tidak membatalkan wudhu. Wudhu. Intinya apa-apa yang tidak boleh kita nikahi tidak batal. Itu ponakan dari laki-laki ya kan ya. Mau dari perempuan, intinya Oh, ponakan ya. Walaupun dari perempuan. Dari perempuan pun Iya. boleh. Boleh. karena dia statusnya Ponakan. statusnya ami, Oh, paman, saudara, saudaramu, saudara ibu Bapak. atau saudara bapak. Kenapa? ya. Kalau sepupu Batal. satu kali, Batal. sepupu satu kali. Kita punya Ibu ibu, punya ibu punya saudara, saudara, Terus? punya anak. saudara punya anak, anaknya punya anaknya lagi, berarti itu sepupu sekali. Ah, Oh, itu batal ya. Batal. karena boleh kita nikahi. Nikahi. Intinya apa-apa yang boleh kita nikahi yaitu membatal yang tidak boleh kita nikahi tidak batal Wudhu. Batal wudhu. yang boleh kita nikahi membatalkan Batal wudhu. wudhu. Dari selain yang 4 ini pokoknya tidak batal sudah. Kenapa tuh? Ya.